Mas Bro, di channel Teknik Kreatif Alternatif. Nah, ini saya kali ini berbagi cara pengoperasian burner yang seperti ini. Untuk proses pembuatan atau modifikasi ini ada video-video saya sebelumnya. Ini menggunakan spray gun yang kodenya K75, kalau tidak salah K75, dengan diameter nozzle kalau tidak salah ini 1,8 mili. Jadi untuk modifikasinya ini tidak terlalu berat. Yang ini kan aslinya untuk mengatur menyebarnya cat ya. Nah, ini tidak difungsikan. Nah, yang ini bagian depan ini dipotong. Yang untuk menyebar dipotong, yang kayak telinga seperti ini potong, lalu di solder. Yang ini juga di solder. Kalau mungkin ada pertanyaan, tidak takut meleleh, di sini kan untuk jalur oli dan udara, jadi di area ini tidak terlalu panas, jadi ini timah solder tidak akan meleleh. Jadi modifnya cuman ini di bagian ini, lalu di ini yang keran udara di sini yang ditarik-tarik ini ditutup, batang yang di tengah ini dilepas, ditutup, dikasih lem, pakai lem besi bisa atau lem kapal juga bisa, yang penting ditutup rapat lah bagian sini. Tapi yang aliran udara ini ke sana harus tembus, jadi ditutup cuman lubang bagian depan ini. Lalu modifnya ini di bagian ini dikasih per ini, tujuannya agar dia pas dibuka seperti ini, jarum yang di sini mundur tertekan oleh per ini, jadi aliran ini dibuka. Ini fungsinya untuk mengatur debit oli, kaitannya adalah untuk mengatur besar kecil api. Ini cuman dikasih pipa, ini pakai pipa bekas di AC. Ini menggunakan oli bekas ya, oli bekas asli, oli bekas, tidak ada dicampur apa-apa. Bahkan saya biasa menggunakan oli bekas mobil yang agak kental itu, yang sudah sangat hitam, itu pun tidak masalah, bisa. Yang penting kalau ada kotoran yang agak besar-besar itu usahakan disaring lah ya. Kalau cuman kayak serbuk tepung tidak masalah, karena ini nozzle-nya kan besar, lebar, diameternya 1,8 kalau tidak salah. Untuk settingan ini pancaran kabut oli ini agak nungging sedikit, harus pas tengah lubang ini. Nah, ini kan bentuknya cuman seperti ini, mengerucut seperti ini, terus di tengah di dalam sini ada besi sebesar jempol sini di tengah, nggak sampai sini sih, cuman ya hampir menyentuh inilah. Itu fungsinya untuk menahan laju kabut oli agar tidak lolos ke depan. Jadi di sini masih ada menyebar kabut oli, terbakar untuk memanasan ini. Nanti kabut oli itu semakin menjadi kabut, jadi seperti asap, dan dia panas. Dan dia kalau sudah kabut oli panas, dia mudah terbakar. Fungsinya seperti itu, cara kerjanya seperti itu. Ini harus pas tengah ya. Terus untuk proses penyalaannya menggunakan alat las seperti ini, kaleng kecil, gas kaleng kecil, atau bahasa Inggrisnya blow torch. Jadi untuk pengoperasiannya, ini kan setelan udara, buka dulu keran udara sedikit, terus ini sambil dipanaskan, arah api ke dalam saja, ke sana, manasin ke dalam, lalu buka sedikit ini olinya.
Nah, kalau sudah menyala, biarkan dulu agar ini agak panas ya, sekitar setengah menit lah. Kalau sudah panas baru kita bisa mengatur ini lebih besar sambil buka ini dan ini. Untuk mengecilkan seperti ini, jadi dia kalau putar kanan dia menutup, jarumnya menutup nozzle di sini. Untuk tekanan kompresornya ini memang masih harus menggunakan kompresor ya untuk mengabutkan oli. Tekanan kompresor yang pernah saya coba dan sering saya coba itu yang terakhir saya coba itu cuman 10 sampai 15 PSI ini sudah bisa bekerja. Tapi untuk api besar ya kurang maksimal lah, minimal ya sekitar 25 PSI lah baru bisa maksimal. Nanti saya sertakan videonya ya di setelah penjelasan ini. Proses penyalanya itu seperti itu saja, gampang saja. Buka angin dulu sedikit, buka ini oli sambil dipanaskan. Nanti lama-lama panas, kabut oli panas menjadi seperti asap, nanti dia mudah terbakar. Kuncinya adalah apa? Agar ini benar-benar bisa menyala dengan bagus, ini panas. Jadi kabut oli yang sudah dikabutkan di nozzle ini, dispraykan ini, nanti di dalam menyebar di bagian dalam sini, bagian belakang, karena di sini ada besi. Nanti kan kabut oli itu udah semakin panas. Nah, karena kabutnya panas itu dia mudah terbakar, jadi sehingga api tidak lepas dari moncong burner ini. Ini saya menggunakan pipa 2 in. Ini 2 in diruncingkan, dibelah, dikecilkan sini, dilas. Ini tambah lagi pipa ini 1,5 in. Ini juga seperti ini. Lubang ini sekitar 2 cm, 2 sampai 2,5 cm lah. Kecil lagi nggak ada masalah. Nanti kita tinggal kalau misalnya mau coba bikin, tinggal dirasa-rasa saja kurang besar apa kurang kecil. Oke, seperti itu saja Mas Bro. Barangkali ini bermanfaat lumayan untuk misalnya untuk melebur aluminium. Ini bisa. Tapi ya kalau untuk proses menyala nonstop misalnya selama 8 sampai 10 jam, ini menurut saya masih kurang efektif karena kerja kompresor lumayan berat. Tapi sebenarnya sih tergantung kondisi kompresor lah. Kalau kompresornya bagus tidak masalah juga. Jadi ya kekurangannya itu kalau untuk proses terlalu lama kurang efektif di kompresor. Tapi kelebihannya ini mudah dinyalakan biarpun menggunakan oli bekas yang sangat kotor, yang sangat hitam. Bahkan kalau saya sering cari oli bekas itu yang dari bengkel mobil itu, di bengkel mobil itu olinya kotor banget, hitam juga kayak agak berlumpur. Itu enggak masalah, yang penting kotornya agak besar-besar sih disaring lah olinya seperti itu. Nah nanti kalau misalnya ada kendala, api hilang, dipancing lagi, nyala lagi, api hilang, biasanya karena di sini ada kebocoran.
kan ada seal. Nah ini untuk mengatur ini dikencangkan saja agar udara dari luar tidak menyusup ke dalam. Di sini juga harus rapat. Nah terus kalau untuk proses penyalaan pertama biasanya juga kejadiannya seperti itu. Sudah nyala tiba-tiba api hilang. Itu karena pertama disalurkan oli di bagian ini kan, di selangnya ini kan masih ada udara lah ya, ada gelembung udara. Nah pas udara lewat sini itu kabut hilang, jadi otomatis mati. Itu normal, kejadian normal. Kedua penyebabnya karena kotoran, bisa kotoran terlalu besar menyumbat di sini. Tapi kalau kotoran agak besar sih tinggal buka ini saja full, angin dikencangkan, jas seperti itu hilang. Cuman kalau masalah karena angin ini harus agak dikencangkan, ini harus benar-benar rapat. Pokoknya ini sama ini harus benar-benar rapat. Tapi sekali lagi yang ini untuk yang tadinya fungsi untuk menyebarkan cat, ini tidak difungsikan, dikencangkan, dirapat. Ini juga lubang ini dirapatkan. Bentuknya seperti ini. Mau menggunakan sprayer yang kecil juga ada masalah. Kalau debit olinya kurang besar, tempat olinya ini kan pakai selang, tempat olinya ditinggalkan sekitar 1 meter lah, itu sudah cukup. Karena kerjanya kevakuman, begitu di sini ada pancaran udara yang sangat cepat, terjadi kevakuman, otomatis oli terhisap masuk. Oke, seperti itu saja Mas Bro, barangkali bermanfaat. Ini sebagai video tambahan dari video-video sebelumnya yang video bisu, karena saya tidak terlalu pintar untuk ngevlog. Nah kali ini saya coba membuat video dengan ngevlog untuk proses penyalaan burner yang sejenis ini. Ini sebenarnya pesanan orang, tapi sekalian saya buat konten, barangkali ada yang bikin tapi masih menemukan kendala seperti itu. Kalau misalnya masih ada yang bingung, silahkan tinggal tanyakan di kolom komentar. Kalau ada waktu pasti saya jawab. Dan mohon maaf jika balasannya telat, tapi saya usahakan tetap saya balas biarpun telat. Oke, seperti itu saja Mas Bro. Terima kasih sudah menonton video di channel saya. Salam sejahtera dan sehat selalu dari saya. Terima kasih.